Jemaat Tuhan Shalom, apa kabar di hari ini? Doa kami, Jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap di dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan. Di pagi hari ini kita akan kembali mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Seperti renungan-renungan sebelumnya, saya ingin mengajak Jemaat Tuhan untuk merenungkan dari Mazmur pasal 1. Dan kita hari ini akan sampai di pasal 1 ayat yang kedua bagian A. Untuk mengingatkan kita kembali, firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 mengajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan menurut perspektif atau versi Alkitab. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan ilahi, keadaan keberkatan yang daripada Tuhan. Di ayat 1, firman Tuhan mengajarkan tentang hal-hal negatif yang tidak boleh kita lakukan. Kita sudah belajar kemarin. Lalu kemudian di ayat yang kedua adalah hal yang positif yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan di sini, di dalam ayat yang kedua bagian B, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya, orang yang senang akan firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa orang yang menyukai firman Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia atau disebut sebagai orang yang diberkati? Mengapa firman Tuhan bisa membuat orang bahagia? Mengapa ketika saya dan saudara menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, kemudian saya dan saudara disebut sebagai orang yang berbahagia atau orang yang diberkati, the blessed one? Saudara, jawabannya adalah karena firman Tuhan itu bernilai. Saya mengajak kita semua dengan pemikiran dan keyakinan bahwa firman Tuhan itu punya nilai yang lebih daripada segala yang ada di dunia kita ini. Nilai itu yang membuat kita berbahagia ketika saya dan saudara punya firman Tuhan. Sebagai contoh, misalnya ketika saudara jalan-jalan kemudian menemukan sebongkah batu seperti ini. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara menemukan sebongkah batu ini, saudara akan lompat-lompat kegirangan? Saudara memberitahukan ke orang-orang kalau saudara beruntung? Lalu kemudian saudara foto batu itu, lalu kemudian saudara share di media sosial? Apakah saudara akan mengundang teman-teman untuk memamerkan batu yang saudara temukan? Apakah saudara mengalami kebahagiaan yang luar biasa karena saudara menemukan batu di jalan? Saya kira jawabannya tidak. Tapi bayangkan seandainya batu yang saya pegang ini adalah emas. Ketika saudara berjalan-jalan lalu kemudian menemukan sebongkah emas sebesar ini, tentu saudara akan merasa bahagia, saudara akan lompat-lompat, saudara akan kegirangan, saudara akan bersuka cita, saudara mungkin akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa saudara adalah orang yang paling beruntung sedunia karena saudara menemukan sesuatu yang bernilai. Bentuknya mungkin sama, ukurannya mungkin sama, beratnya mungkin sama, tapi apa yang membuat batu dan emas berbeda? Tentu jawabannya adalah nilainya. Yang membuat kita berbahagia ketika berjumpa dengan firman Tuhan adalah karena firman Tuhan itu berharga, karena firman Tuhan itu bernilai. Firman Tuhan dikatakan sebagai terang, dikatakan sebagai pelita, dikatakan sebagai sumber hikmat, dikatakan sebagai sumber kebenaran. Bahkan kalau Bapak Ibu dan Saudara semua membaca di dalam Mazmur pasal 119, maka di sana dikatakan firman Tuhan itu bahkan lebih indah daripada emas dan bahkan ribuan emas tua. Firman Tuhan membuat seseorang berbahagia karena firman Tuhan bernilai. Firman Tuhan sendiri menggambarkan bahwa kebenaran dari firman Tuhan itu seperti sesuatu yang berharga, bernilai, memberi petunjuk, memberi kebenaran, bahkan bisa mengubah kehidupan seseorang. Sudah terlalu banyak cerita, sudah tidak terhitung kesaksian bagaimana seseorang hidupnya berubah ketika dia disentuh dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak sama lagi ketika hidupnya
diperbaharui oleh firman Tuhan. Kebenaran ini sekali lagi mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa ketika saya dan saudara mencintai firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mencintai sesuatu yang bernilai dan berharga. Oleh karena itu setiap hari kami mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan setiap kali mengawali hari. Mengapa? Karena firman Tuhan berharga, karena firman Tuhan bernilai, dan firman Tuhan adalah sesuatu yang harus kita cintai. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran dan sabda yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Biarlah firman menolong kami untuk lebih lagi mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan bernilai dan berharga, lebih berharga dari apapun. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas di hari ini, berkati dan kunjungi jemaat Tuhan yang sakit, dan juga jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.